Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, ketika orang Israel diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam pembuangan, mereka bertanya-tanya, mengapa semua ini harus dilakukan Allah kepada mereka? Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu berkaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel dan ketidaktaatan mereka atas firman Allah. Karena ketidaksadaran akan hal inilah yang menyebabkan orang Israel tidak mengerti rencana Allah di balik pembuangan yang mereka alami. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka sekarang ada dalam pembuangan dan hidup di dalam penderitaan, sehingga mereka sama sekali tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam peristiwa yang sedang mereka alami tersebut. Hal ini terjadi karena hati dan pikiran mereka tertuju dan terpusat kepada peristiwa pembuangan yang mereka alami, dan mereka tidak melihat apa yang Tuhan sedang rencanakan di dalam peristiwa yang mereka alami itu. Itulah sebabnya saudaraku, mereka selalu ada dalam keluh kesah, mereka selalu ada dalam duka cita, mereka selalu dalam sungut-sungut dan lain sebagainya. Melihat hal itu saudaraku, Yesaya mengingatkan bangsa Israel bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan mereka. Sebaliknya, rancangan mereka bukanlah rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan dengan tujuan untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dan membawa keselamatan. Sementara rancangan manusia seringkali berpusat kepada diri mereka sendiri untuk kesenangan mereka sendiri dan kepuasan mereka sendiri. Lewat tulisannya, Yesaya ingin membawa orang Israel untuk menyadari rencana Allah yang baik itu, dan mereka menjalani setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dengan sukacita, dan bahkan mereka tetap bisa menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Saudaraku, hal yang sama juga bisa dialami oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Tuhan seringkali mengizinkan kita untuk membawa kita ke dalam hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang membuat kita duka cita, hal-hal yang membuat kita menderita dan lain sebagainya. Tetapi intinya saudaraku, bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Dan tujuan utama dari rancangan Tuhan itu adalah keselamatan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Karena itu saudaraku, lewat situasi yang kita hadapi, mari kita belajar untuk senantiasa bersyukur dan bahkan tetap mengerjakan hal-hal yang dapat kita kerjakan dengan maksimal, agar olehnya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Hati-hatilah jangan terjebak dengan apa yang dilihat oleh pandangan mata kita, yang seringkali menipu kita, seolah-olah itu adalah peristiwa yang sesungguhnya, dan membuat kita lupa bahwa di balik peristiwa yang kita lihat itu, Allah sedang mengerjakan sesuatu. Tangan Tuhan sedang merendah hidup kita dengan tujuan untuk membawa kita next level di hadapan Allah. Dan yang terpenting dari semua itu saudaraku, kita dapat menjadi saksi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita menanggapi secara positif setiap peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Entahlah itu peristiwa yang mendatangkan duka cita, entahlah itu peristiwa yang mendatangkan sukacita. Dua-duanya dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya.
Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memahami rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab jika kita fokus hanya pada peristiwa yang sedang kita alami, maka sesungguhnya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang gagal memahami rencana Allah. Sebab sesungguhnya peristiwa yang kita alami itu hanyalah panggung saja, di mana kita harus memerankan sesuatu, tetapi sesungguhnya Allah lah sutradara dari segala peristiwa yang ada, dan pada akhirnya kita dapat melihat bagaimana sang sutradara itu membawa cerita hidup kita menjadi happy ending di dalam Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah berpengharapan dan yakinlah bahwa rancangan Tuhan adalah baik untuk kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Ada banyak peristiwa yang harus kami lewati, tetapi ajar kami untuk melihat bahwa segala peristiwa itu dikendalikan oleh Allah yang mengasihi kami. Oleh sebab itu, kami percayakan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapakku, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu